Pemirsa, Anda masih bersama Oase Ramadan yang merupakan program kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita masih membahas mengenai pendidikan sebagai perjalanan spiritual. Kali ini kita akan menghadirkan salah seorang praktisi dan juga pakar pendidikan di Indonesia yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Arif Rahman, untuk bergabung bersama-sama kami di sini. Silakan Pak Profesor, kita akan sama-sama membahas dan juga mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Arif Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Amin, amin, amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pendidikan, apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah, apakah itu di masyarakat, semua pendidikan harus menjalankan dan memperjalankan dan membawa orang itu menjadi dekat kepada Allah. Jadi pendidikan yang gagal adalah pendidikan yang tidak mendekatkan manusia itu dengan penciptanya. Umpamanya dia belajar biologi, ketika dia belajar ilmu biologi, dia makin belajar ilmu biologi, makin dekat kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Rupanya katak ikan itu di dalamnya isinya seperti apa. Ada pembuluh nadinya, ada tulang-tulangnya. Orang yang belajar politik juga harus didekatkan kepada Allah. Dia harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak boleh melakukan suatu pendidikan politik yang justru menjauhkan diri orang itu kepada Allah. Malah mendekatkan kepada kedudukan, mendekatkan kepada popularitas, mendekatkan dirinya kepada uang, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Luar biasa. Ini pendidikan politik harus membuat orang itu mempunyai kecerdasan spiritual. Dia tidak berpaling wajahnya ke timur maupun ke barat, kecuali hanya menghadap kepada Allah. Jadi kita, seperti yang tadi dikatakan oleh guru kita, Pak Abu Sangkar, boleh saja dia itu sholat, tetapi hatinya mendua. Orang-orang munafik yang seperti ini, kata Ustadz Abu Sangkar, itu luar biasa. Dia akan menjadi orang-orang yang tidak bisa memilih dengan tepat di dalam kehidupannya. Memilih mantu bisa salah. Ibu-ibu mau yang jujur apa yang kaya mantunya? Jujur. Nah, bapak-bapak kira-kira cari yang setia apa yang seksi? Nah, jadi pendidikan spiritual itu mampu membuat orang bisa memilih. Ini pilihan saya yang benar. Menurut siapa? Menurut Al-Quran. Menurut Allah. Yang kedua, pendidikan spiritual akan membawa orang itu mempunyai kekuatan dari dalam. Ada energi positif tadi dikatakan. Ada semangat, ada gairah, ada giroh. Jadi kalau guru yang datang ke kelas, Assalamualaikum, buka halaman 3, ayo cepat mau belajar atau tidak. Ini guru-guru yang seperti ini. Dia tidak mempunyai gairah, tidak mempunyai semangat. Merdeka atau mati. Begitu, harus ada semangat jihad. Harus semangat yang tidak ragu-ragu. Harus semangat yang betul-betul berkorban untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di dalam kecerdasan spiritual, manusia itu disiplin kepada aturan-aturan Allah. Salah satu aturan Allah mengatakan bahwa kita itu harus meniatkan hidup kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil. Hanya untuk Allah, bukan lil untuk duit. Bukan lil kedudukan, bukan lil popularitas. Jadi semua itu harus disiplin tunduk kepada aturan main Allah. Tapi manusia diberi nafsu.
manusia itu diberi semangat oleh Allah. Maka tadi dikatakan oleh Pak Abu Sangkar, doanya, ya Allah berikanlah nafsuku yang engkau berkahi dengan rahmat. Bagaimana caranya? Harus sabar. Orang sabar itu berani tapi tidak nekat. Marah tapi tidak dengan amarah. Ya. Baik hati tetapi tidak lemah. Kalah tapi tidak putus asa. Menang tapi tidak sombong. Itu sabar namanya. Berpegang teguh kepada prinsip. Dan sabar itu pemaaf. Sabar itu toleran. Sabar itu menjaga persatuan. Boleh beda pendapat. Boleh berbeda kubu. Tapi kalau umat Islam harus bersatu. Umat Islam itu ukhuwah Islamiyahnya harus menjadi pegangan kita. Yang terakhir, kecerdasan spiritual itu apa? Pendidikan yang mencerdaskan. Orang itu harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Kata surat Ibrahim ayat 7, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, akan aku tambahi nikmatmu. Tapi kalau engkau kufur, tunggu akan ada azab kepada dirimu. Jadi ibu bapak sekalian, Republik Indonesia ini, DKI Jakarta ini, di mana-mana pun jumlah umat Islam itu selalu banyak. Tapi kita harus bisa menjaga persatuan. Bersyukur kita punya 17.000 pulau. Saya kadang-kadang heran kalau ada orang yang mengatakan gini, Rif, di Singapura itu hebat, bersih, disiplin. Indonesia, apa gitu. Saya kadang-kadang sedih. Kamu tidak tahu bahwa Singapura itu segede Rawamangun. Lapangan terbang di Singapura itu hanya ada 1. Di Indonesia ada 87 lapangan terbang. Pulaunya di situ 1. Di sini, di Indonesia itu pulaunya ada 17.000 pulau. 17.000 pulau. Kita punya bahasa, Ibu, jumlahnya itu 583 bahasa. Suku yang ada di Indonesia ini terbanyak di seluruh dunia. Lautan penuh dengan kekayaan. Kita harusnya bersyukur. Coba saya mau tanya, orang Indonesia sekarang lebih pandai bersyukur atau mengeluh? Mengapa mengeluh? Kata Allah, kau mengeluh kepadaku. Nikmat apa yang tidak kamu dustakan di dalam surat Ar-Rahman? Berhenti mengeluh, pulang dari sini semuanya bersyukur. Ya Allah, bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Jadi harus bersyukur. Sebagai penutup, inilah spiritualitas yang harus kita kembangkan. Melalui pendidikan apapun. Belajar ilmu alam, belajar ilmu bumi, belajar ilmu politik, belajar ilmu apapun. Mendekatkan kita satu kepada Allah. Punya gairah, disiplin, dan selalu tidak putus asa. Lalu yang terakhir bersyukur. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Profesor, luar biasa pengetahuan dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita merupakan sebuah ilmu yang tidak ternilai ya pada saat bulan Ramadan ini yang kita bisa dapatkan. Pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Oase Ramadan. Nanti akan ada hadiah yang akan diberikan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Namun kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Oase